Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di video kali ini saya akan bercerita salah satu bagian dari buku Marriage Cultural Dynamic of Tionghoa, Tamambalo Dayak dan Melayu Sambasin Kalimantan Barat. Tapi di video kali ini saya akan bercerita tentang Dayak Banuaka atau pernikahan adat Tamambalo. Oke, adat Dayak Banuaka Tamambalo dilihat dari makna dan tujuannya. Adat Dayak Banuaka Tamambalo memandang penting perkawinan. Menurut adat perkawinan Dayak Banuaka Tamambalo, perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat yang berpuncak pada upacara adat sijaratan. Apa itu sijaratan? Jadi sijaratan artinya mengikat dua orang menjadi perkawinan yang sah menurut suku Tamambalo dan diakui oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya Banuaka. Banuaka berarti orang-orang kami, wilayah kami. Secara khusus mengacu pada etnis suku Dayak di rumpun Tamambalo, Alis, Banuara, dan Taman yang memiliki kemiripan dalam beberapa hal, seperti kata dan definisi, pola hidup atau bertani, bentuk rumah panjang atau betang, dan para wanita yang memakai ikat kepala disebut datulu atau indulu, dan sebagainya. Secara umum mencakup suku Dayak di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Dayak Tamambalo atau biasa disebut Embalo merupakan salah satu subetnis Dayak di Kapuas Hulu dan dikelompokkan dalam rumpun Dayak tersebut di atas dengan sebaran daerah di kecamatan dan kecamatan. Oke, selanjutnya mengenai pernikahan adat Tamambalo. Di sini ada pun syarat dan tata cara perkawinan adat suku Dayak Tamambalo memiliki beberapa syarat dan tata cara peribadahannya sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan aktif keluarga dalam proses upacara untuk menjunjung tinggi kehormatan keluarga ataupun terdiri dari kewajiban moral dan saksi kekerabatan. Kedua, pernikahan adat membutuhkan pengukuhan melalui upacara sijaratan. Yang tadi artinya sijaratan mengikat dan terikat. Mengikat artinya menyiratkan monogami, sedangkan terikat berarti tidak mengkhianati pasangan ataupun kesetiaan dan tidak terpisahkan. Pelanggaran terancam oleh hukum adat. 3. Dalam perkawinan adat sijaratan, pasangan atau laki-laki dan perempuan disebut pelantikan dipilih berdasarkan syarat-syarat. 4. Mewarisi darah yang berlawanan sebagai calon pengantin menurut strata sosial masyarakat adat. Secara khusus pernikahan para bangsawan yang diresmikan oleh dua orang anak ulun maam ataupun disebut orang biasa atau suang sawo dari keturunan terpuji darahnya karena kebaikan. Sementara itu, pernikahan pasangan ulun maam diresmikan oleh pasangan bangsawan ataupun samagat yang terpilih berstatus bangsawan murni yang disebut samagat tutu atau samagat rea yang biasa juga disebut bangsawan agung. Dan selanjutnya pengukuhan bisa berasal dari pasangan suami istri atau salah satu pasangan selama mereka berdua memiliki tingkat darah yang sama. Kelima, pernikahan umur panjang tidak pernah lepas karena masalah dan perceraian. Dan yang keenam, tidak pernah mengalami kematian anak. 7. Memiliki taraf hidup yang baik atau moral dan bermartabat dalam masyarakat adat atau being have enough. 8. Bukan janda atau duda. 9. Dilarang merayakan upacara adat sijaratan setelah puncak matahari atau tengah hari karena diyakini dapat menimbulkan kezaliman bagi kehidupan perkawinan pasangan. Oke. Keunikan perkawinan sejak itu, agama Katolik masuk dan dianut oleh mayoritas penduduk Banuaka lebih dari 100 tahun yang lalu. Dari tahun 1907 di kawasan Lanjak, Banua Martinus, paroki ketiga di Kalimantan Barat setelah Singkawang tahun 1905 dan Sejiram tahun 1906. Selanjutnya ada dua jenis perkawinan di antara masyarakat adat. Yang pertama yaitu
perkawinan Katolik melalui pemberkatan di gereja merupakan sahnya perkawinan gereja. Yang kedua, nikah adat. Setelah nikah di gereja melalui proses pengukuhan ataupun sijaratan tadi yang berlangsung di tempat pengantin wanita. Oke, berikutnya hari raya sijaratan. Dalam upacara sijaratan, pengantin laki-laki dan perempuan harus menempuh 7 langkah dan masing-masing tapak memiliki makna dan tujuan. 7 langkah yang harus diambil pasangan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, letakkan ujung depan jari kaki Anda di atas batu, seperti batu karang. Kehidupan keluarga kedua mempelai didirikan dan dibaringkan atas dasar cinta kasih yang telah disetujui oleh orang tua mereka. Karena itu mereka akan saling mencintai, menjaga rumah tangga sebagai suami sah juga istri seumur hidup. Kedua, oleskan minyak goreng di pangkal leher depan seperti minyak murni. Umur keduanya panjang dan mulus tanpa hambatan dan rintangan yang tidak dapat diatasi. Karena itu mereka dijauhkan dari segala jenis penyakit, bahaya, dan kedengkian. Ketiga, taruh sedikit padi di atas tajuk atau sisanya disebar seperti unit benih padi ini yang baru kawin ditanam di tanah yang subur sehingga rumah tangganya selalu memadai dan tidak pernah kekurangan. Mereka juga akan memiliki putra dan putri yang baik seperti benih yang tumbuh tak terhentikan. Keempat, ikat gelang manik-manik di sekitar pergelangan tangan mulai dari tangan kanan suami di kanan ataupun kato kuratas plus sarung manik dan di kiri kayoko tulang tanjung plus sarung manik. Istri di sebelah kanan manik suri atau manik sarung dan di sebelah kiri kayoko ataupun kurara atau sansyung plus manik suri atau manik sarung manik-manik dirangkai dengan tali tanang. Tanang adalah akar yang sangat kuat. Kehidupannya terus menyebar ke semua penghalang di puncak pohon tinggi yang mengejar sinar matahari. Seperti akarnya, kekuatan ikan keluarga mereka tumbuh, merangkul keluarga dan menciptakan hubungan yang terbatas. Ibarat manik-manik, kekerasan hati mereka tidak mudah retak dan hancur. Bersatu padu hati dan jiwa untuk membangun rumah tangga. Ikatan ini merupakan simbol masuknya mereka sebagai keluarga baru dalam keluarga besar Banuaka Tamambalo. Saat ini, karena jenis manik ini jarang temukan, ada kelonggaran dengan menggunakan manik saat ini, 43, dan memasangkannya dengan salah satu dari berikut ini, yaitu tulang tanjung, manik lawang, manik kasa, manik suri atau manik sarung, kuraras atau sansyung. 5. Menggigit tangkin mandau. Baik laki-laki maupun perempuan menggigit mandau yang dipegang oleh penjerati laki-laki. Kemudian penjerati meletakkan mandau di atas kepala kedua mempelai untuk sementara waktu, seperti gagang mandau. Mereka berdua mengarahkan rumah tangga dan seperti bilah tajam dan seperti orang berbicara untuk kebenaran dan keadilan, serta kata-kata sopan kepada semua orang. Keenam, memberi makan pada langkah ini, penjerati laki-laki memberi makan pengantin perempuan, dan penjerati perempuan memberi makan pengantin laki-laki. Kemudian, kedua mempelai saling memberi makan ketan dan kelami. Ketujuh, menyajikan minuman. Pada langkah ini, penjerati laki-laki menyajikan minuman tuak untuk pengantin perempuan dan penjerati perempuan melayani pengantin laki-laki. Kemudian kedua mempelai saling menawarkan minuman. Kemudian dilanjutkan dengan ritual menasihati kedua mempelai dalam bentuk sastra lisan yang disebut baranangis dengan lambang atau perumpamaan. Meminum tuak sebagai minuman merupakan bagian dari tradisi yang sudah turun-temurun dan menjadi bagian dari upacara penutupan sijaratan. Selain itu, beberapa tamu juga dapat memotret kedua mempelai, berdoa untuk menutup pernikahan adat, diakhiri dengan berdoa. Doa tersebut dipimpin oleh pemimpin acara ataupun MC. Ini bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan karena telah sukses menggelar pernikahan pada hari itu. Dari informasi buku bagian pernikahan dari adat Dayak Banuaka, pernikahan adat Tamambalo, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang mungkin itu yang dapat saya pahami. Dan bagi
penikmat video saya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.